Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 10. Bagaimana? Pada kesempatan kali ini apakah teman-teman masih sehat? Masih semangat? Oke, semoga ini menjadi tanda baik bahwa teman-teman masih punya motivasi yang tinggi untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 di semester 1 ini ya, saya akan mengajak teman-teman untuk masuk ke materi aku pribadi yang unik. Nah, materi ini akan sangat penting menjadi dasar yang sangat baik untuk teman-teman kuasai sebelum teman-teman nanti beranjak mengenali atau berkembang dalam sisi-sisi yang lain dalam kehidupan teman-teman. Ini menjadi pokok, menjadi pondasi awal untuk memahami betul kenapa saya seperti ini, kenapa saya memiliki pribadi seperti ini. Sebelum sampai ke sana, maka hal yang paling mendasar lagi adalah kemampuan kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Nah, pemikiran dasarnya seperti ini teman-teman. Setiap manusia itu pasti unik. Tak ada satupun orang yang memiliki sebuah kesamaan mutlak. Sekembar-kembarnya orang itu pasti berbeda. Maka siapapun orangnya itu pasti unik. Tidak ada yang menyerupai secara persis. Ya, ini poin pertama soal keunikan kita. Yang kedua, perbedaan-perbedaan antar setiap orang itulah yang menjadikan keunikan diri kita. Tapi kadang-kadang kita berpikir sebaliknya, ya kan? Kalau kita melihat kita berbeda dengan orang lain, maka yang sering muncul adalah iri. Padahal perbedaan itulah yang menjadikan kita itu unik atau spesial. Orang yang bersikap positif akan menerima keunikan atau perbedaan itu sebagai sebuah anugerah Tuhan. Nah, ini poin ketiga ini akan sangat mendukung kita dalam menyadari betul bahwa saya itu dicintai Tuhan. Tetapi kadang sebaliknya, yang muncul dalam diri kita adalah seakan-akan Tuhan tidak sayang pada saya. Kenapa? Karena saya berbeda terhadap atau dari orang lain. Nah, inilah sebuah cakrawala yang harus kita olah, harus kita perbaiki. Perbedaan itu bukan sebagai alasan untuk kita lalu mengeluh, lalu protes pada Tuhan. Padahal perbedaan itu adalah yang menjadikan kita unik di hadapan yang lain. Maka yang diperlukan adalah sebuah sikap untuk menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Tapi ini tidak bisa sekali jadi. Kita perlu proses yang panjang untuk melihat betul bahwa diri kita ini mampu sampai pada level atau kemampuan seperti itu. Pemikiran dasar yang berikutnya, kita setiap hari lantas ditantang untuk mampu untuk bisa mengembangkan diri. Padahal kemampuan ini tidak bisa sekali jadi, perlu proses, perlu jatuh bangun dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Yang jelas kita setiap saat itu ditantang untuk menaikkan level kita. Jatuh bangun tidak apa-apa, tetapi proses atau level kita naik, sehingga grafiknya adalah naik. Ya, itu tantangan. Maka yang menjadi tantangan ini untuk mengembangkan diri itu ada beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah soal kesadaran diri atau self-consciousness. Mampu tidak kita menjadi orang yang sangat sadar terhadap diri kita. Oh, aku seperti ini. Poin kedua, bisa tidak kita sampai pada level menerima diri atau self-acceptance? Bisa tidak? Atau kadang-kadang masih yang dominan adalah sikap irinya. Aku tidak mau seperti ini, aku mau seperti dia, aku mau seperti dia, aku pengen itu. Padahal yang ada dalam diri sendiri tidak diterima. Ini tantangan.
Poin ketiga adalah soal kepercayaan diri atau self confidence. Maka pada level yang ketiga ini kita ditantang untuk sampai pada yakin, inilah saya, inilah aku. Bisa tidak saya sampai pada kesadaran tentang kepercayaan diri seperti itu. Yang keempat adalah perasaan aman diri. Saya bangga, saya bersyukur, saya menerima diri saya. Orang lain mau seperti apa, itu biarlah. Yang penting saya sudah seperti ini. Saya merasa aman, nyaman, tentram. Tuhan memberikan itu sebagai anugerah pada hidup saya, dan inilah hidup saya. Itulah yang disebut sebagai perasaan aman diri. Itu tantangannya. Berikutnya teman-teman, 4 level tadi adalah tantangan kita sebagai pribadi. Apakah di dalam perjalanan hidup kita itu kita mampu mencapai 4 level itu dengan baik atau tidak? Mungkin sudah ada yang berada di level 1 atau 2 atau ketiga atau keempat. Tetapi sebagai seorang yang ingin berkembang, 4 level itu memang harus kita sadari betul sedang tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Nah teman-teman, semoga 4 level tadi menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang baik, yang tumbuh berkembang di dalam diri teman-teman. Syukur-syukur teman-teman segera beranjak dari level 1, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga nanti di dalam perjalanan hidup teman-teman semakin mengalami bagaimana tumbuh berkembangnya teman-teman, menjadi pribadi yang dewasa dan seterusnya. Maka ini menjadi tantangan bagi kita semua yang ingin mengembangkan betul setiap hal yang ada di dalam diri kita. Nah, berikutnya teman-teman, sebelum nanti kita berlanjut ke bagian berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa. Apakah di dalam perjalanan hidup kita ini kita sudah sampai pada komunikasi yang baik antara saya dengan Tuhan? Maka kondisi ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengerti betul bahwa saya itu berharga. Ya, maka malah kita berdoa sejenak seturut iman dan kepercayaan masing-masing. Saya harapkan teman-teman sampai pada sebuah titik refleksi tertentu di dalam doa masing-masing, sehingga teman-teman sampai, oh ini adalah pengalaman relasi saya dengan Tuhan, ini adalah pengalaman yang berharga saya dengan Tuhan di dalam proses mengembangkan diri. Marilah kita berdoa, saya berikan waktu hening sejenak. Baik teman-teman, setelah kita berdoa tadi, saya yakin teman-teman saat ini sudah berada dalam kondisi yang lebih tenang, lebih fresh untuk memahami betul siapa sebenarnya saya. Komunikasi dengan Tuhan inilah yang nantinya menjadi pondasi yang baik bagi teman-teman untuk melihat bagaimana diri teman-teman. Nah, maka setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk meneliti seberapa atau bagaimanakah keadaan diri teman-teman saat ini. Saya memiliki tabel di sini, ya. Ada tabel penilaian fisik, sifat, kebiasaan baik dan buruk. Dan silakan nanti itu diisi, ya, di dalam buku masing-masing di rumah. Menurut diriku sendiri, teman-teman menilai teman-teman itu seperti apa? Fisiknya, kemudian sifat atau kebiasaan yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa. Itu poin yang pertama, menurut diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menurut orang lain, teman-teman itu seperti apa penilaiannya, fisiknya, sifat-sifat kebiasaan baik dan buruk. Teman-teman bisa meminta bantuan orang-orang yang ada di rumah. Mungkin ada mama, papa, bapak, ibu, atau mungkin kakak atau adik yang ada di rumah untuk membantu, untuk memberikan penilaian kepada teman-teman. Silakan penilaian-penilaian dari orang yang ada di rumah itu nanti ditulis. Berani tidak teman-teman melihat betul siapakah sebenarnya diri teman-teman itu menurut kacamata diri sendiri dan juga menurut kacamata orang lain. Nah, data-data itu silakan nanti dituliskan di dalam tabel.
Oke, paham ya teman-teman? Saya mengajak teman-teman untuk sampai ke sana. Baik teman-teman, nanti teman-teman akan mengerjakan ini setelah sesi video ini selesai. Oke? Saya akan membawa teman-teman kepada proses permenungan ini. Semoga teman-teman bisa menyadari betul, menangkap betul makna dari proses pengenalan diri ini. Paham teman-teman? Oke, bagus. Nah teman-teman, di dalam proses selanjutnya kita pasti pernah bertemu dengan orang atau tokoh yang menginspirasi hidup kita. Nah, di sini saya akan memberikan satu tokoh yang sangat inspiratif bagi saya. Di buku teman-teman sudah ada, namanya adalah Angki Yudhisthira. Ya, saat ini dia kebetulan menjadi staf khusus presiden. Tetapi hal yang unik, hal yang spesial dari dirinya sebenarnya berangkat dari keterbatasan dia. Ya, ternyata dia itu memiliki sebuah kekurangan, yaitu adalah ketidakmampuan dia untuk mendengar dengan baik. Ya, maka ini menjadi sebuah tantangan dan bagi hidupnya. Tetapi, ya ini tetapinya, di dalam proses permenungan hidupnya itu, ya, Mbak Angki ini mampu mengubah keterbatasannya menjadi sebuah kesuksesan. Hebat bukan? Tapi ini tidak sekali jadi teman-teman. Prosesnya panjang saya kira. Dan dari tokoh-tokoh seperti inilah yang ingin saya ajarkan ke teman-teman. Apakah teman-teman saat ini ketika melihat keterbatasan hidup teman-teman itu down atau malah termotivasi untuk bangkit? Nah, silakan setelah ini teman-teman browsing satu tokoh ini di dalam internet, lewat internet masing-masing, tokoh yang bernama Angki Yudhisthira. Bagaimana proses pergulatan batin dia, bagaimana sejarah hidupnya, silakan ditelusuri supaya teman-teman paham betul bahwa proses kehidupan itu tidak sekali jadi. Nah, semoga teman-teman terinspirasi oleh tokoh ini. Setelah teman-teman mencari atau melihat tokoh-tokoh yang inspiratif di dalam hidup teman-teman, maka saya akan membawa teman-teman pada satu intisari ini. Teman-teman, maka yang ingin saya ajakkan ke teman-teman di dalam bab yang pertama ini adalah kesadaran teman-teman untuk menerima diri. Tetapi perlu diingat, menerima diri itu merupakan proses yang tidak mudah. Itu tidak bisa sekali jadi. Ya, prosesnya panjang dan teman-teman ditantang untuk setia di dalam proses itu. Yang kedua, sikap tidak menerima diri itu nantinya akan memicu sikap iri hati. Ingin menjadi seperti orang lain, kemudian menghalalkan segala cara. Karena apa? Orang stres terhadap dirinya sendiri. Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya tidak bisa seperti dia? Nah, inilah yang memicu sikap iri. Karena apa? Sebelumnya saya tidak bisa menerima diri saya apa adanya. Maka pertanyaan berikutnya yang paling mendasar yang perlu kita renungkan sedalam-dalamnya, teman-teman mendasarkan kebahagiaan hidup teman-teman itu ada hal apa? Atau dengan kata lain, pertanyaannya seperti ini: apakah dasar kebahagiaan teman-teman? Fisik, kepandaian, kegantengan, paras yang cantik, atau apa? Pada hal-hal apa teman-teman mendasarkan kebahagiaan teman-teman? Silahkan ini direnungkan. Semoga teman-teman sampai pada hal yang paling dasar, jawaban yang paling esensial dari hidup teman-teman. Saya mendasarkan kebahagiaan saya itu pada apa sih? Sekarang kita akan mendasari pengalaman-pengalaman kita tadi yang sudah kita lampaui dalam permenungan kita tadi, ya kan? Melalui bacaan teks kitab suci. Saya menyajikan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbiji kepadamu. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, silakan penggalan teks tadi direnungkan baik-baik di dalam perjalanan hidup teman-teman. Tuhan sudah mensupport kita habis-habisan. Tinggal bagaimana kita menyadari betul kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, itu proses permenungan, refleksi yang harus kita jalani. Untuk bagian penutup teman-teman, sebagai sebuah kesimpulan umum, saya ingin mengatakan ini. Setiap orang adalah pribadi yang unik, tak ada duanya. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman atau keberhasilan ataupun kegagalan itu dapat membentuk keunikan setiap pribadi. Maka suatu saat nanti ketika teman-teman berada pada level yang paling jatuh sekalipun, jangan pernah menyerah. Itu adalah bagian kita dididik menjadi pribadi yang matang. Maka bangkitlah, naikkanlah level kita supaya kita terus berkembang. Berikutnya, tiap orang itu mempunyai kekhasan untuk menghayati keberadaan diri dan hidupnya. Nah, ini adalah kemampuan dasar yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Potensi ini sudah ada, tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Berikutnya teman-teman, sumber keunikan diri kita adalah Allah sendiri. Maka tidak mungkin Allah itu menciptakan kita tanpa alasan, tanpa misi. Itu tidak mungkin. Maka tinggal permasalahannya adalah apakah kita bisa menangkap betul apakah kehendak Allah itu di dalam diri kita. Nah, ini adalah proses perjalanan refleksi kita. Berikutnya, manusia itu adalah karya seni atau masterpiece dari Allah sendiri. Keunikan kita itu memang dikehendaki Allah. Tapi permasalahannya apakah teman-teman sudah sampai pada sisi ini? Saya menemukan keunikan saya mensyukuri keunikan saya atau belum? Nah, ini adalah proses yang tentunya perlu kita gali, perlu kita refleksikan lebih jauh lagi. Berikutnya teman-teman, kita adalah pribadi yang indah dan istimewa. Maka suatu saat nanti ketika teman berada pada situasi yang paling tidak enak sekalipun, tetaplah yakin bahwa teman-teman adalah pribadi yang istimewa, yang baik, yang Tuhan kehendaki. Maka jangan sampai pengalaman yang buruk itu lantas menutupi keunikan, keistimewaan, keindahan teman-teman. Ya, itu menjadi catatan yang penting untuk kita perbaiki nantinya. Maka setelah ini saya mengajak teman-teman untuk mengerjakan proses refleksinya. Ya, saya memberikan tugas-tugas pada teman-teman untuk membantu supaya teman-teman mampu lebih dalam lagi dalam menggali setiap potensi keistimewaan hidup teman-teman. Maka saya mengajak teman-teman membuat refleksi atau tulisan pribadi yang berisi tentang bagaimana Anda memahami, menerima, mensyukuri segala keunikan dan anugerah Allah yang ada di dalam hidup teman-teman selama ini.
Nah, itulah refleksi yang perlu teman-teman buat nantinya supaya teman-teman terbantu untuk lebih dalam lagi menghayati betul keberadaan diri teman-teman di hadapan Tuhan dan juga di hadapan teman-teman yang lain. Baik teman-teman, ini yang bisa saya berikan untuk sesi bab yang pertama. Semoga pengalaman-pengalaman ini dapat membantu teman-teman dalam menghayati betul, meneliti betul siapakah diri teman-teman. Saya berharap di dalam permenungan kita selanjutnya, teman-teman sampai pada situasi rasa bersyukur bahwa telah memiliki keunikan diri. Ya, inilah yang saya harapkan. Bersyukurlah atas apa yang ada di dalam diri teman-teman. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan yang lain. Salam.